Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-47. Kitab Yeremia pasal 47, nubuat tentang bangsa-bangsa lain dengan perikop firman Tuhan tentang bangsa-bangsa mengenai orang Filistin. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Firaun mengalahkan Gaza. Beginilah firman Tuhan. Lihat air yang meluas, mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjir. Membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak, dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, kertak-kertuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas, oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh, Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai laut, kesanalah ia menyuruhnya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-47. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Dahsyat, dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yeremia 47 ayat 6 dan 7 dengan bunyi nas. Pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Yeremia pasal yang ke-47 ayat 1-7 adalah pesan kedua yang Yeremia nyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini ditujukan kepada orang Filistin. Orang-orang Filistin
awalnya adalah sekelompok orang yang hidup mengandalkan laut yang tinggal di Pulau Kaftor. Sekarang disebut Pulau Kreta atau Kreti. Kemudian mereka pindah ke pesisir pantai Palestina dan dataran Yehuda di Laut Mediterania. Setelah orang Israel menaklukkan tanah perjanjian atau tanah Kanaan, orang Filistin selalu membawa banyak gangguan dan kesulitan kepada orang Israel. Orang Filistin memiliki 5 kota. Lihat terang besar Alkitab Yosua 13 ayat 3 dan 1 Samuel 6 ayat 4, 17 dan 18. Gaza dan Askelon adalah 2 di antaranya. Setiap kali orang Filistin menjadi kuat, mereka akan datang dan menyerang tanah-tanah milik Yehuda. Contoh di masa hakim-hakim dan raja-raja Israel yang melawan agresi orang Filistin, seperti Simson, Samuel, Saul dan Daud dan lain-lain. Sampai pada akhirnya suatu waktu orang Filistin ditundukkan oleh Raja Daud. Baca terang besar Alkitab 2 Samuel 8 ayat 1. Tetapi ketika Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan utara dan selatan, maka orang Filistin dapat bebas dari kendali Yehuda dan akhirnya mendapatkan kembali kedaulatannya. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sekarang kita datang kepada firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Firaun mengalahkan Gaza berdasarkan Yeremia 47 ayat 1. Meskipun kalimat ini tidak memberikan kepastian kapan pastinya nubuat tentang Gaza dan Askelon akan musnah, tapi Askelon terbukti pada akhirnya dihancurkan oleh Nebukadnezar, dan Gaza sendiri diserang oleh Firaun saat melewati tanah Filistin dalam perjalanan mereka menuju ke utara untuk bertempur dengan orang Babel. Tentara Babel pergi ke selatan, menyerang orang Filistin dan membuat kerusakan besar. Dengan memakai kata-kata puitis pada ayat yang ketiga, yaitu terdengar derap kuku kudanya, terdengar derak-derik keretanya, kertak-kertuk bunyi rodanya, yang menggambarkan betapa hebatnya pasukan Babel itu, sehingga reaksi orang Filistin memakai bahasa puitis ini. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas. Ini adalah bahasa gambaran tentang ketakutan yang amat sangat, seperti orang mati yang tak dapat bergerak lagi. Isi pasal yang puitis ini menggambarkan kota-kota orang Filistin yang akan dihancurkan oleh musuh-musuh dari utara seperti banjir yang mengamuk, yakni orang Babel yang akan menjadi alat Allah untuk menghukum orang Filistin. Kitab suci mengatakan telah tiba harinya membinasakan semua orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari Pulau Kaftor, berdasarkan ayat yang keempat. Penghakiman Tuhan seperti kehancuran yang meluluh lantakan sampai ke puncak. Oh, kehancuran yang total dan menyeluruh. Sehingga pada ayat yang keenam ada suara yang berseru, "Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu. Jadilah tenang dan beristirahatlah." Sahabat-sahabatku, seruan siapakah ini? Mungkin ini adalah seruan Nabi Yeremia atau seruan-seruan lainnya yang melihat keadaan tragis mereka yang memohon ampun kepada Allah untuk menghentikan pedang itu. Tetapi pedang dan kehancuran tidak berhenti. Ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai laut, kesanalah ia menyuruhnya. Tetapi penghakiman Allah terhadap orang Filistin bukan saja kepada Gaza dan Askelon hingga menjadi tidak berdaya, tetapi Allah juga akan menghukum semua elemen bangsa ini tanpa kecuali.
semua kota-kota Filistin yang terkenal, baik Gaza, Askelon, Asdod, akan mengalami kedukaan. Kota-kota ini akan mengalami kesunyian. Mereka tidak akan merasakan masa damai karena peperangan yang tidak berhenti. Penghukuman Allah kepada Filistin adalah keras dan tidak ada belas kasihan karena betapa besar dosa kota-kota ini di mata Allah. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Para Nabi dan Raja jilid 2 halaman 220 alinea kedua mengatakan bahwa di mana saja kejahatan dimanjakan, maka di sana dengan segera dan dengan pasti hukuman ilahi akan mengikutinya. Oleh karena itu, orang Filistin harus dihukum oleh Tuhan, dimusnahkan, dan tidak ada yang dapat membantu mereka. Karena ketika Tuhan bermaksud untuk menghancurkan yang jahat, maka Tuhan akan memangkas setiap tangan penolong itu. Begitu menyedihkan kehancuran perang, sehingga hal yang paling dirindukan adalah kedamaian. Dasar penghukuman bagi Filistin sangat beralasan karena pengaruh penyembahan berhala mereka yang telah begitu mempengaruhi kemurnian iman bangsa Israel kepada Allah. Ini terbukti di dalam sejarah Alkitab, keberadaan Filistin selalu menjadi ancaman bagi Israel. Baik melalui pengaruh agama dan kebudayaan dari orang Filistin, sangatlah terasa di dalam sejarah umat pilihan Tuhan itu. Nama dewa-dewi Filistin dicatat dalam Alkitab karena pernah disembah oleh umat Israel. Bangsa Filistin yang kuat dan ditakuti itu kini tidak berdaya menghadapi kekuatan Tuhan. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, seperti apakah keadaan masyarakat di tempat engkau tinggal sekarang di mata Tuhan? Adakah kebenaran dan kekudusan ada di sana? Ataukah hanya kejahatan dan dosa yang dibenci oleh Tuhan? Mari kita sama-sama doakan supaya ada pertobatan sebelum semuanya menjadi terlambat. Karena akan tiba waktunya Tuhan akan membuktikan bahwa Ia adalah Allah atas bangsa-bangsa. Bangsa yang bagaimanapun kuatnya ada di bawah kendalinya. Oleh karena itu, kemanakah anak manusia bisa berlindung dan mempercayakan diri mereka kalau bukan di bawah naungan sayapnya? Suatu saat nanti Allah akan menyatakan kedaulatan dan kuasanya yang dahsyat itu. Pastikan kita semua aman di dalam tangan perlindungan Tuhan. Dan juga kepada semua yang ingin kita bawa untuk berlindung di dalam kepak sayap Tuhan yang abadi. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.